Pada zaman dahulu, di tepi sebuah hutan, hiduplah seorang gadis berambut keemasan. Gadis berambut warna keemasan ini bernama Goldilocks. Dia memiliki ikal rambut yang sangat menawan, sehingga semua orang yang melihatnya terpukau. Tetapi di balik penampilannya yang manis, kadang-kadang dia suka berbuat nakal. Setiap kali dia pergi bermain di luar, ibunya harus mengingatkan agar dia berlaku baik. Sayang, bermainnya di halaman belakang saja dan jangan pergi ke hutan. Di dalam hutan, di sebuah pondok, hiduplah keluarga beruang. Papa beruang yang berbahu lebar, mama beruang yang berukuran sedang, dan bayi beruang. Mama beruang selalu bangun pagi untuk menyiapkan bubur oatmeal untuk sarapan. Satu pagi, bayi beruang bangun lebih pagi dari biasanya dan ingin memakan buburnya. Tetapi bubur itu terlalu panas. Mama, bisakah kita jalan-jalan di hutan sampai buburnya jadi dingin? Mama, papa, dan bayi beruang meninggalkan bubur mereka di meja dan pergi jalan-jalan. Pada pagi yang sama, Goldilocks bermain di halaman belakang sambil menunggu ibunya menyiapkan sarapan. Tetapi dia sangat bosan bermain di halaman yang sama setiap waktu. Dan dia sangat penasaran tentang bagian hutan terdalam. Memangnya akan ada apa kalau aku cuma jalan-jalan? Dia melihat sekeliling. Setelah yakin tidak ada orang di sekitarnya, Goldilocks mulai berlari ke dalam hutan. Saat lelah, dia berhenti dan melihat sekeliling. Hutan yang indah, ada bunga, pohon. Kenapa aku tak pernah ke sini sebelumnya? Dia mulai berjalan masuk semakin dalam menembus hutan. Sementara itu, saat berjalan-jalan dengan keluarganya, bayi beruang melihat sarang lebah di cabang pohon. Sarang lebahnya besar sekali. Pasti banyak madunya. Papa, bisakah kita makan madu? Tidak, Nak. Madu itu milik lebah. Sarang itu adalah rumah mereka. Tak boleh masuk ke rumah orang dan makan makanannya. Tidak baik. Kalian benar. Kupikir aku harus menunggu sampai kita pulang untuk sarapan. Sementara itu, Goldilocks berjalan sendirian untuk waktu yang lama. Dan dia pun tersesat. Dia mencoba pulang tetapi tidak menemukan jalan yang benar. Dia sangat lelah dan lapar. Dia hampir menangis karena kelelahan. Lalu dia berjalan sedikit lagi. Akhirnya dia tiba di ujung jalan. Dan menemukan rumah keluarga beruang di antara pepohonan. Dia mendekati rumah itu dengan diam-diam. Berjalan mengelilinginya, tetapi dia tak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tetapi tak ada jawaban. Lalu dia melihat dari jendela. Dia melihat 3 piring yang mengepulkan uap di meja. Dia pergi ke pintu lagi, dan kali ini mengetuk dengan keras. Pintu itu terbuka. Goldilocks girang. Dia melihat ke dalam dan berteriak. Apa ada orang di rumah? Karena tidak ada jawaban, dia pun masuk. Dia mendekati meja. Di atas meja ada 3 mangkuk bubur. 1 berukuran besar, 1 sedang, dan 1 lagi kecil. Karena dia sangat lapar, dia ingin memakan isi mangkuk yang besar dahulu. Tetapi saat dia memasukkan sendok ke mulutnya terbakar. Karena bubur itu masih terlalu panas. Dia segera mendekati mangkuk berukuran sedang, tetapi tidak ingin memakannya karena terlalu dingin. Ini terlalu dingin. Terakhir, dia mengambil bubur dari mangkuk terkecil. Bubur ini tidak dingin dan tidak panas. Ini persis seperti yang kuinginkan. Lalu dia memakan semua bubur yang ada di mangkuk terkecil. Ketika selesai sarapan dan kenyang, Goldilocks ingin duduk dan beristirahat di salah satu dari 3 kursi yang ada di depan perapian. Salah satu dari 3 kursi tersebut berukuran besar, 1 berukuran sedang, dan yang terakhir berukuran kecil.
Pertama-tama dia mencoba duduk di kursi yang besar, tetapi tak bisa memanjatnya. Dia mencoba kursi ukuran sedang, tetapi kursi itu sangat keras. Rasanya sangat tidak nyaman. Terakhir, dia duduk di kursi yang terkecil. Kursi ini sangat nyaman dan sesuai dengan ukuran badannya. Tetapi tiba-tiba kursi itu hancur berkeping-keping dengan suara yang nyaring. Goldilocks mendapati dirinya di lantai dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berjalan ke kamar sebelah. Di sana ada 3 tempat tidur. Ukurannya besar, sedang, dan kecil. Pertama-tama dia mencoba tempat tidur yang besar. Yang ini terlalu besar untuknya dan juga terlalu keras. Tempat tidur kedua sedikit lebih besar dari badannya, tetapi juga terlalu empuk. Jadi dia berbaring di tempat tidur ketiga dan terkecil. Tempat tidur ini pas dengan ukuran badannya dan sangat nyaman. Saking nyamannya, Goldilocks pun langsung tertidur. Sementara Goldilocks tidur, keluarga beruang kembali ke rumah. Papa beruang membawa kayu bakar yang dia kumpulkan untuk perapian. Mama beruang membawa buah beri segar, dan bayi beruang tak sabar untuk memakan buburnya. Ketika tiba di rumah, mereka langsung menuju meja makan. Papa beruang melihat mangkuknya dan sangat marah. Seseorang telah mencicipi buburku. Mama beruang juga melihat mangkuknya. Seseorang telah mencicipi buburku juga. Dan saat bayi beruang melihat mangkuknya, dia mulai menangis. Orang itu juga mencicipi bubur oatmealku dan bahkan memakan semuanya. Seseorang telah duduk di kursiku. Lihat, posisinya sekarang berubah. Lalu giliran mama beruang yang mengeluh. Seseorang juga telah duduk di kursiku. Dan sama seperti sebelumnya, bayi beruang mulai menangis lagi. Seseorang juga telah duduk di kursiku, tetapi menghancurkannya juga. Keluarga beruang pergi ke kamar tidur dengan penasaran. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku. Lihat, berantakan sekali. Seseorang juga telah tidur di ranjangku. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku juga, dan dia masih tidur di sana. Papa beruang berjalan ke samping tempat tidur bayi beruang dan melihat bahwa seseorang benar-benar tidur di sana. Pelan-pelan dia mengangkat selimutnya. Dan mereka sangat terkejut melihat seorang gadis kecil tidur di situ. Apa yang dilakukan gadis kecil ini di rumah kita? Suruh gadis kecil ini turun dari tempat tidurku sekarang. Terbangun karena tangisan bayi beruang, Goldilocks melihat 3 beruang di hadapannya, dan dia lari keluar dari kamar itu dengan sangat ketakutan. Dia pergi keluar rumah dan mulai berlari tanpa melihat ke belakang. Dia kehabisan napas karena berlari, tetapi dia tidak berhenti. Dia bahkan tidak tahu ke arah mana harus pergi. Tepat pada saat itu dia melihat orang tuanya datang dari hutan. Saat Goldilocks tidak pulang, mereka pergi mencarinya. Goldilocks sangat senang melihat orang tuanya. Dia berlari dan memeluk ibunya. Oh, Ibu. Kami khawatir, kau baik-baik saja? Mulai sekarang aku akan selalu mendengarkan nasihat Ibu. Aku takkan pernah pergi tanpa memberitahumu. Goldilocks memeluk orang tuanya dengan erat. Sejak hari itu, sesuai janjinya, Goldilocks selalu mendengarkan orang tuanya dan selalu meminta izin dahulu sebelum melakukan sesuatu. Dia selalu bersikap sopan dan baik. Gadis Penggembala Angsa. Alkisah, seorang ratu dan putrinya
hidup bersama dalam sebuah istana nan megah di sebuah negeri. Sang putri berteman dengan seorang peri. Peri ini selalu menjaga sang putri. Suatu hari, ketika sang putri mencapai usia pernikahan, ia memutuskan untuk menemui pangeran dari negeri lain. Sang ratu memberi putrinya sekotak perhiasan untuk dibawa serta. Jika di perjalanan ada yang mengetahui kalau kau adalah seorang putri, hal buruk bisa saja terjadi padamu, anakku. Jadi, kau tak akan dikawal pengawal istana, namun ditemani oleh asistenku. Peri baik hati juga memberi hadiah pada putri. Ia memberi seekor kuda yang dapat berbicara bernama Falada. Hamba siap untuk berangkat, Tuan Putri. Ada satu hal lagi yang ingin kupersembahkan padamu, Tuan Putri. Peri baik hati memberi sebuah sapu tangan pada sang putri. Itu adalah sapu tangan ajaib, Tuan Putri. Bawalah selalu dan gunakan kala diperlukan. Putri mengucap selamat jalan lalu naik ke punggung Falada, sementara asistennya mengendarai seekor keledai. Berjam-jam kemudian, putri yang telah melakukan perjalanan melintasi hutan merasa sangat letih dan berhenti untuk beristirahat. Aduh, aku haus sekali. Kita membawa air. Bisa tolong ambilkan untukku? Si gadis asisten meminum sendiri air itu. Maaf Putri, tapi aku juga haus. Jadinya ku minum semua. Carilah air sendiri. Aku kan bukan pelayanmu. Putri terkejut melihat sikap tak sopan si asisten. Namun ia diam saja. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa waktu berlalu, Putri menghentikan perjalanan. Wahai asisten kerajaan, sudikah kiranya kau mengambilkan air untukku dari pancuran itu? Maaf ya Putri, sudah kubilang aku bukan pembantumu. Turun saja dari kudamu dan ambil sendiri airnya. Sang putri dan Falada saling memandang. Hamba mulai curiga dengan gadis asisten ini. Anda harus berhati-hati. Sang putri turun dari kudanya, berlutut lalu meminum air yang diraupnya dengan telapak tangan. Sapu tangan ajaib di kantungnya tiba-tiba berbicara. Hati-hati Tuan Putri, gadis asisten itu berbahaya. Namun ketika putri membungkuk untuk minum, sapu tangan ajaibnya terjatuh ke air. Ya ampun. Melihat sapu tangan ajaib mengambang terbawa air, si gadis asisten melihat sebuah kesempatan. Hilang sudah kekuatanmu. Sekarang aku yang beri perintah. Lakukan apa yang kukatakan. Sekarang lepas gaunmu dan pakai bajuku. Jika kau cerita yang sebenarnya, akan kujebloskan kau ke penjara. Gadis asisten itu bukan hanya mengenakan gaun putri, ia juga menaiki kuda putri, Falada, dan mulai melanjutkan perjalanan. Sebaliknya, sang putri yang asli naik ke punggung keledai, perlahan mengikuti dari belakang. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya tiba di istana pangeran. Ketika pangeran menyambut mereka, ia mengira si gadis asisten adalah seorang putri dan mempersilahkannya masuk. Namun ia juga memperhatikan gadis berpakaian pelayan, sang putri yang asli. Pangeranku, ia hanya seorang pelayan. Tak perlu ikut masuk ke istana bersama kita. Sebaiknya beri ia pekerjaan yang mengingatkannya akan posisinya sebagai pelayan. Pangeran menurutinya, lalu ia memperkenalkan putri dengan Conrad, si penjaga angsa. Dengan membantu Conrad, kau bisa menjadi penggembala angsa juga. Pangeranku, aku punya satu permintaan lagi. Dapatkah Anda ikat kuda pemarah itu? Dikunci rantai saja sekalian. Ia hampir menjatuhkanku tadi di perjalanan. Jadilah pangeran memanggil asistennya dan memerintahkannya untuk merantai kuda itu di gudang. Gadis asisten itu berusaha mempertahankan rahasia tipu muslihatnya dan memperdaya pangeran. Sang putri bersedih dan menangis karena kudanya Falada harus dirantai. Ia segera menuju gudang untuk menjenguknya.
Falada yang malang terlihat berdiri dengan kaki dirantai. Oh Falada, apa yang mereka lakukan padamu? Oh, jika Ibu Ratu mendengar hal ini, beliau pasti marah, Tuan Putri. Dengan sedih, sang putri meninggalkan kudanya Falada, lalu menggembalakan angsa di padang rumput bersama Conrad. Setelah beberapa saat, putri duduk di atas batu untuk beristirahat dan melepaskan jepit rambut emas yang menahan rambut indahnya. Begitu Conrad melihat jepit rambut berkilau itu, ia langsung mendekati rambut putri dan ingin mengambilnya. Jepit rambut emas! Aku kepingin jepit-jepit rambut emas ini! Aduh, lepaskan rambutku! Bertiuplah angin kencang, bertiuplah segera. Ambil topi Conrad dan bawa pergi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan menerbangkan topi di kepala Conrad. Setelah mengejarnya hingga perbukitan, Conrad akhirnya berhasil meraih topinya. Sang putri yang kembali mengikat rambutnya menyembunyikan jepit-jepit emas itu. Setelah menggembalakan angsa bersama hingga sore hari, Conrad dan putri kembali ke istana. Conrad kemudian segera menghadap sang raja. Saya tak mau bekerja sama dengan orang asing itu. Mengapa, Conrad? Dia itu linglung, bicara dengan kudanya, menerbangkan topiku, dan mengolok-olok aku. Ia tak mau bekerja sama sekali. Mendengar itu, keraguan menyelimuti hati raja. Hari berikutnya, raja diam-diam membuntuti sang putri. Pertama-tama, putri menuju gudang dan mengobrol lagi dengan kudanya Falada yang dirantai. Melihat kuda itu berbicara, raja menjadi takjub. Ia lalu menuju padang rumput tempat Conrad dan putri menggembalakan angsa, lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa lama, ia melihat jepit-jepit emas di rambut putri. Bertiuplah angin kencang, bertiuplah segera. Ambil topi Conrad dan bawa pergi. Setelah mengucap kata-kata itu, angin kencang datang dan menerbangkan topi itu kembali. Conrad berlari mengejar topinya ke perbukitan. Sementara itu, lagi-lagi putri menyembunyikan jepit-jepit emas itu di rambutnya. Melihat itu, raja terkejut dan diam-diam segera kembali ke istana. Malamnya, raja memanggil sang putri menghadap. Ia bertanya soal Falada yang bisa berbicara, jepit rambut emas, dan angin kencang. Saat itu juga, sang putri mulai menangis. Hamba tak bisa mengatakan yang sebenarnya, Yang Mulia, karena hamba bisa dipenjara. Jangan takut menceritakan yang sesungguhnya, gadis muda. Katakanlah. Sang putri menceritakan segala-galanya pada sang raja. Jadi, kau adalah putri yang sesungguhnya. Jangan takut, kau tak akan disakiti. Sekarang, bersiaplah sebagai seorang putri. Raja segera memanggil putranya, sang pangeran, dan menceritakan segalanya. Di malam yang sama, tanpa berkata sepatah kata pun pada putri palsu, pangeran menggelar pesta di istana. Putri yang asli duduk di sisi pangeran, sedangkan yang palsu pada sisi yang lain. Kecantikan sang putri begitu mempesona. Namun putri palsu tak mengenalinya. Siapa gadis itu? Apa yang dilakukannya di pesta ini? Di mana ia mendapatkan perhiasan berkilau dan gaun yang indah itu? Wahai bangsawan istana, aku punya cerita untuk kalian. Dengarkanlah aku. Raja mulai bercerita tentang yang terjadi pada putri seolah itu adalah cerita orang lain. Pada akhir cerita, ia bertanya sebaiknya hukuman setimpal apa yang harus diberikan pada penipu tersebut.
Hukuman terberat harus diberikan kepada pembohong itu, Yang Mulia. Kakinya harus dirantai dan ia harus dipenjara selamanya. Begitukah? Tapi dirimulah pembohongnya dalam cerita ini. Kau telah memilih hukumanmu sendiri. Prajurit, singkirkan pembohong ini dari hadapanku sekarang. Demikianlah si gadis asisten mendapat hukuman karena menghancurkan hidup sang putri dengan kebohongan. Pangeran melamar putri yang asli malam itu juga. Lalu putri dan pangeran menuju gudang untuk membebaskan Falada si kuda bicara. Kebenaran akhirnya terungkap, Tuan Putri. Jika Ibu Ratu melihat ini, beliau pasti menangis gembira. Putri dan pangeran memulai kehidupan baru mereka dan sangat berbahagia. Kini, peri baik hati selalu menyertai mereka, melindungi dari segala kejahatan selamanya.